Perkenalkan, nama saya Brenda Berliana Haning. Saya akan menjelaskan pembuktian dari teorema 2, di mana setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan-bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian-perkalian bilangan prima. Baik, yang pertama, kita ambil sembarang bilangan bulat n. Berdasarkan teorema 1, terdapat bilangan prima P1 sehingga n habis membagi P1 atau n sama dengan P1 kali N1, dengan satunya lebih kecil sama dengan 1 dan lebih kecil dari n. Jika N1 sama dengan 1, berarti n bilangan prima. Jika N1 lebih besar dari 1, maka berdasarkan teorema 1, terdapat bilangan prima P2 sehingga N1 habis membagi P2 atau N1 sama dengan P2 dikali N2, sehingga N sama dengan P1 dikali P2 dikali N2, dengan 1 lebih kecil sama dengan N2 dan lebih kecil dari N. Jika N2 sama dengan 1, berarti N1 bilangan prima. Jika N2 lebih besar dari 1, maka berdasarkan teorema 1, terdapat bilangan prima P3, sehingga N2 habis membagi P3 atau N2 sama dengan P3 dikali N3, sehingga N sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 dikali N3, dengan 1 lebih kecil sama dengan N3 lebih kecil dari N. Jika N3 sama dengan 1, berarti N1 bilangan prima. Begitu juga seterusnya sehingga N sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 sampai PK. Berikutnya, dari teorema 3.1 dapat diketahui bahwa ada bilangan prima P1, sehingga N habis membagi P1. Maka ada NI sehingga N sama dengan P1 dikali N1 dengan 1 lebih kecil sama dengan N1 dan lebih kecil dari N. Jika N1 sama dengan 1, berarti N bilangan prima. Jika N1 lebih besar dari 1, dengan teorema 3.1 dapat diketahui ada bilangan prima P2, sehingga N1 habis membagi P2. Maka ada N2, sehingga N1 sama dengan P2 dikali N2 dengan 1 lebih kecil sama dengan N2 lebih kecil dari N1. Jika N2 sama dengan 1, berarti N1 bilangan prima. Jika N2 lebih besar dari 1, dengan teorema 3.1 dapat diketahui ada bilangan prima P3, sehingga N2 habis membagi P3, maka ada N3 sehingga N2 sama dengan P3 dikali N3 dengan 1 lebih kecil sama dengan N3 lebih kecil N2. Berikutnya, jika N3 sama dengan 1, maka N2 sama dengan P3, sehingga P1 dikali P2 dikali P3 jelas. Tetapi, jika N3 lebih besar dari 1, proses seperti ini dilanjutkan sampai memperoleh Ni sama dengan 1. Penguraian atas faktor-faktor prima pasti berakhir, karena N lebih besar N1, lebih besar N2, lebih besar N3, lebih besar seterusnya. Dan setiap Ni lebih besar sama dengan 1. Misalkan untuk suatu NK sama dengan 1, maka N sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 sampai PK adalah hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan N. Maka teorema terbukti. Baik, perkenalkan, nama saya Jessica Noma Sampai dengan NIM 2301030059. Di sini saya akan menjelaskan contoh pada teorema 2 pada materi faktorisasi prima atau bilangan prima. Nah, misalkan itu suatu bilangan bulat komposit yang lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian-perkalian pada bilangan yang sama. Maka faktor-faktor yang sama itu kita sebut dengan bilangan berpangkat. Nah, contohnya itu kita punya bilangan 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 dipangkatkan 2 dikali 3. Minta maaf, bukan 3 tapi 2. Saya menulis salah. Kemudiannya itu 180 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 dipangkatkan 2 dikali 3 dipangkatkan 2 dan 5 dipangkatkan 1. Nah,
Selanjutnya itu 5544 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7 dikali 11. Sama dengan itu 23 dikali 32 dikali 7 dan dikali 11. Nah, secara umum jika n suatu bilangan bulat positif yang lebih dari 1 dapat ditulis sebagai n sama dengan P1 dipangkatkan A1, P2 dipangkatkan A2, P3 dipangkatkan A3 sampai dengan PK dipangkatkan dengan AK dengan P1 dikali P2 dikali dengan P3 sampai PK adalah faktor-faktor prima dan A1, A2, A3 sampai AK adalah eksponen bilangan bulat positif. Terima kasih.